Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Hadirin jamaah Majlis Ta'lim Masjid Al-Anwar yang saya muliakan, mudah-mudahan kita termasuk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat pimpinan Masjid Al-Mukarram Bapak Ustaz Lutfi Khairullah, dan juga para pengurus yang lain, para hujjaj dan para tokoh masyarakat serta remaja sekalian. Syukur alhamdulillah malam hari ini kita dipertemukan kembali di ruangan yang dimuliakan Allah, yaitu di Masjid Al-Anwar, untuk sama-sama mengikuti tujuan yang mulia, yaitu pengajian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kepada kita limpahan pahala yang sebesar-besarnya. Semoga Allah ampuni kekurangan, kesalahan dan dosa-dosa kita, dan semoga terus dibukakan pintu ilmu dan pintu hati kita. Amin ya mujibas sa'ilin. Halaman 6 dari bawah baris ke-10. Kita ulangi sedikit, ada kalimat wal hubbu fillahi li ahli ta'atih, ya, wal bughdu fillahi li ahli ma'siyatih. Ya. Saudara, ini kan melanjutkan tentang amar ma'ruf nahi munkar. Ya. Jadi mengajak orang untuk melaksanakan perintah Allah, ya, agama, dan mengajak orang untuk meninggalkan larangannya. Nah, ketika kita diperintahkan untuk meninggalkan larangan, juga diperintahkan untuk melarang orang yang melanggar. Sama dengan perintah. Ya. Jadi perintah itu terhadap kita ini dari Allah, ya. Itu di samping kita diperintahkan untuk melaksanakan yang wajib khususnya, juga kita diperintahkan, ya, untuk, ya, memerintah orang yang enggak sholat. Nah, begitu juga larangan yang haram khususnya, ketika kita disuruh meninggalkan, kita pun disuruh melarang orang lain, ya, mengerjakan larangan tersebut. Nah, ketika kita melarang khususnya, ya, orang lain, itu ada tambahannya itu. Bila mana mereka tidak peduli dengan larangan kita disuruh menjauh, memboikot, ya, dan kita disuruh membenci, ya, orang tersebut yang berbuat kemungkaran. Kita tuh membenci orang bukan karena orangnya, bukan karena zatnya, tapi kita membenci orang karena dia berbuat munkar. Ini yang namanya benci, ya, kepada orang yang berbuat maksiat karena Allah. Begitu juga kita senang kepada seseorang, bukan senang lantaran dia orang kaya kah, atau dia punya jabatan kah, tapi kita senang kepada dia lantaran dia berbuat baik, lantaran dia ahli ta'atih. Begitu. Nah, ini yang disebut wal hubbu fillahi li ahli ta'atih, ya, mencintai karena Allah terhadap orang-orang yang patuh kepadanya. Wal bughdu fillah, begitu juga membenci karena Allah li ahli maksiatih, terhadap orang-orang yang berbuat maksiat. Nah, inilah yang disebut membenci dan menyenangi karena Allah. Membenci dan menyenangi karena Allah mendapat pahala. Ya. Nggak dosa kita membenci orang lantaran kemaksiatannya. Ya. Bahkan dikatakan di sini min autsaqi ural iman. Artinya benci karena Allah, senang karena Allah. Ini termasuk yang paling kuat dari pegangan iman. Maksud itu iman seseorang dikatakan kuat, ya, ketika dia membenci bukan karena dia, maaf, orangnya jelek atau hitam kulitnya, bukan itu. Dibenci kepada orang lantaran orang itu berbuat dosa. Ya. Nah, itu bagian daripada iman, ya. Supaya imannya kuat, begitu saudara-saudara, ya. Wa qad balagona, dan telah sampai kepada kami
an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini kata Syekh Abdul Haddad, ya telah sampai ya, kisah kepada beliau, kepada kita ini, yaitu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Annahu qala, bahwasanya Nabi bersabda, lamma ahdatha banu Israil al-ahdatha, tatkala Bani Israel membuat perkara-perkara yang munkar. Jadi lamma ahdasa, tatkala Bani Israel ini membuat-buat hal yang baru, yaitu yang dilarang malah dikerjain. Jadi lamma ahdatsa Banu Israel, tatkala berbuat orang-orang Israel al-ahdasa, perkara-perkara yang munkar. Nahathum ulama'uhum, ulama-ulama mereka melarang mereka. Jadi sekelompok Bani Israel ya, itu berbuat yang mungkar, yaitu mereka dilarang untuk menangkap ikan di hari Sabtu. Lantaran hari Sabtu hari ibadah, ya, sama dengan kita hari Jumat itu hari ibadah lah, wajib semuanya. Mereka ada namanya hari Sabtu. Maka semuanya disuruh tinggalkan kegiatan-kegiatan, termasuk nangkep ikan. Nah ini orang-orang Israel membandel, ya sebagian ini nangkap juga di hari Sabtu. Ya. Bahasa Betawinya ngobak juga dia di hari Sabtu, nyari ikan. Nah ada nih ulama mereka yang masih baik itu melarang, dibilang hei, begitu jamaah ini dilarang dalam agama menangkap ikan hari Sabtu. Hari Sabtu kan hari kita beribadah, ya. Dilarang oleh ulama-ulama mereka. Tapi apa sikap mereka ini orang-orang Israel? Dikatakan falam yastami'u lahum, maka orang-orang Israel tidak mendengarkan, maksudnya enggak patuh. Kupingnya sih dengar, tapi diogah apa ya, laksanakan itu nasihat. Ya. Jadi falam yastami'u lahum. Nah, di sini ada hal yang jelek saudara-saudara dari ulama mereka ini. Ini ulama mereka sebagian di samping dia melarang, kemudian larangannya enggak didengar, tahu-tahu mereka tetap bercampur dengan orang-orang yang berbuat kemungkaran. Bahasa kerennya mereka enggak memboikot. Tadi kan udah saya terangkan itu. Kita ini di dalam Islam ketika menghadapi larangan, ya, misalnya berjudi, ya, kita dilarang berjudi. Nah, kita dituntut dua perkara. Perkara pertama, kita jangan berjudi. Perkara kedua, larang orang yang berjudi. Supaya larangan ini efektif, supaya larangan ini benar-benar, maka yang melarang jangan bercampur dong dengan yang berbuat larangan tersebut. Kudunya, pakai kudunya nih, kudunya memboikot lah kasarnya. Jaga jarak, jangan bercampur dengan mereka. Nah di sini ada kesalahan dari sebagian ulama mereka. Jadi mula-mula si ulama mereka ini sebagian benar melarang, itu haram, tinggalkan. Tapi kok tetap aja dia bergaul dengan mereka. Ini yang disebut fakhalatuhum ba'da dzalik. Ya, maka mereka bercampur, bergaul. Ya, jadi ulama-ulama yang tadi melarang tetap bercampur dan bergaul. Wa wakaluhum, dan saling ya istilahnya mempercayai. Ya, saling ya berhubungan baik begitu. Dan ini yang jelek. Ini yang jelek. Falamma fa'alu dzalik, maka tatkala mereka berbuat yang demikian itu, daraballahu biqulubi ba'dihim ala ba'd, maka Allah patri hati mereka satu sama lain. Alias satu sama lain udah enggak begitu perhatian lah tentang agama. Ya, tadinya ini tentang agama nih ulama mereka sebagian melarang. Tapi gara-gara terus bercampur, ya, bergaul dengan mereka, akhirnya kayak biasa aja udah. Ya, makan bersama, duduk bersama, ngobrol bersama begitu. Ini yang disebut
falamma fa'alu zalika daraballahu biqulubi ba'dihim ala ba'd. Maka tatkala mereka berbuat demikian, Allah patri hati mereka satu sama lain. Jadi nggak ada lah ulama yang namanya ulama nasehatin kagak udah. Bener dulu nasehatin, tapi sekarang udah nggak nasehatin. Yang parahan lagi bergaul dengan mereka dan bercampur. Gitu. Ya. Akhirnya apa akibatnya? Wala'anahum ala lisani Daud wa Isa bin Maryam. Maka mereka dikutuk ya, melalui ucapan Nabi Daud dan ucapan yaitu Isa bin Maryam. Jadi memang peristiwa tersebut kejadiannya di masa Nabi Daud. Ya, dilarang di hari Sabtu menangkap ikan, dinangkap juga. Lama kelamaan akhirnya Allah turunkan azab. Apa azabnya? Yaitu mereka Allah jadikan monyet-monyet. Kunu kirodatan khasiin. Jadilah kamu monyet-monyet yang hina begitu. Tapi mereka nggak lama sih jadi monyet. Ya, katanya 3-4 hari jadi monyet, setelah itu ya mati. Maksud saya bukan menggambarkan bahwa manusia itu dari monyet, bukan ya. Jadi monyet-monyet yang dulu tuh di zaman Nabi Daud dia nggak tahan lama, hanya beberapa hari kemudian tewas begitu. Jadi Allah kutuk mereka, Allah robah dijadiin monyet itu. Begitu saudara-saudara. Ya. Kemudian wa fi qissati ahlil qaryah allati kanat hadiratal bahr. Ini diulangin lagi ini. Ini merupakan kisah dari penduduk pantai. Ya. Dikatakan wa fi qissati ahlil qaryah, dan di dalam kisah penduduk suatu negeri, suatu kampung ya, allati kanat hadiratal bahr, yang berada di tepi laut alias di pantai. Itu yang orang sebut para nelayan. Maka kebanyakan tuh orang nelayan rumahnya ya di pantai. Ya, karena emang kerjaan mereka melaut, nangkap ikan. Nah itu terjadinya memang demikian. Ya. Jadi di suatu pantai di masa zaman Nabi Daud begitu, mereka kan dilarang menangkap ikan di hari Sabtu. Nih, tapi mereka nangkap juga walaupun caranya lain begitu. Ya. Jadi ada riwayat mengatakan dari laut itu dibikin solokan. Bikin solokan terus ke darat. Sampai ke darat dibikin lubang yang gede. Begitu. Ketika datang ombak, ikan pada kedorong air. Masuk ke solokan, akhirnya masuk ke lubang. Udah masuk ke lubang nggak bisa balik lagi. Yang lucu katanya kalau hari Sabtu ikan banyak banget tuh. Ya, geremet banyak banget tuh ikan, hampir ngambang-ngambang di permukaan air. Di hari lain nggak ada ikan, nah, itulah godaannya. Di hari Minggu, Senin, giliran nggak ada ibadah hari Sabtu, ya itu ikan susah. Tapi waktu ibadah hari Sabtu, ikan banyak banget, ngambang-ngambang. Sehingga ketika ada ombak itu ikan malah ke pantai. Ke pinggir, ke bibirnya dibikin solokan gitu ya, dibikin lubang ke bawah ya, kedorong ombak lari ke lubang, dari lubang nggak bisa balik lagi. Atau di kita zaman dulu pasang bubu, ada pasang bubu, kenal bubu tuh ya, ikatan ikan itu udah masuk nggak bisa keluar ya, begitulah gambarannya, begitu lebih kurang. Jadi annahum lamastahallul istiyad, bahwasanya mereka tatkala menghalalkan menangkap ikan, ya, al-muharrami alaihim, yang diharamkan atas mereka, yaumas sabti, di hari Sabtu, tafarraqu thalatha firaqin, mereka terbelah menjadi 3 kelompok. Ini dalam kitab Nasoih diterangkan ketika terjadi pelanggaran dari Bani Israel, dilarang nangkap ikan di hari Sabtu, nangkap juga. Ini ada 3 kelompok. Kelompok yang pertama kelompok yang nangkep, yang melanggar. Kelompok kedua yaitu ada tuh ulama mereka ya, melarang, tapi lama kelamaan kayak tadi
Akhirnya dia cuma melarang doang, tapi nggak jaga jarak, nggak memboikot. Malah akhirnya ya semacam jadi teman begitu. Nah ada yang kelompok ketiga, ulama mereka juga. Kemudian mereka itu melarang dan juga mereka menjauh. Ya, mereka menjauh. Menurut Syekh Abdul Haddad, dua kelompok tadi itulah yang dihukum. Kelompok yang satu itulah yang selamat. Di samping dia melarang, juga menjauh. Jadi pengertian nahi munkar, kita melarang, kita pun jangan nimbrung di situ. Ya, jangan berada di situ. Dan memang secara kenyataan terbukti. Misalnya kita ini nongkrong di tempat perjudian, ya, tahu-tahu digerebek oleh polisi. Kita sih nggak main, cuma nonton doang. Oh, kira-kira dibawa apa enggak? Dibawa juga sama polisi. Ya begitulah gambarannya, lu ngapain di situ. Ya, lu ngapain di situ kan begitu. Jadi yang bagus sih secara agama ketika kita melarang jangan berada di situ. Kita menjauh ya. Jadi ada 3 kelompok ya dalam masalah ini. Yang pertama firqatun istadu wastahallu ma harramallahu alaihim. Kelompok pertama yang menangkap ikan dan menghalalkan apa yang Allah haramkan. Ini yang parah ini. Beda dong. Orang hanya melanggar tapi tetap mengatakan ini haram. Beda dengan orang udah melanggar mengatakan halal. Itu parah udah. Bahasa kitanya kafir kalau begitu. Ya seperti sembahyang, orang nggak sembahyang begitu kan. Kalau nggak sembahyang doang, kalau kita tanya wajib nggak sembahyang 5 waktu? Wajib. Kok nggak sembahyang? Nih. Nah, dia belum kafir, paling dosa besar karena nggak sembahyang. Yang parah, dibilang kenapa nggak sembahyang? Sembahyang nggak wajib, cukup eling aja. Wah, kafir udah. Itu yang parah banget itu parah banget ya. Nah ini nih di dalam kitab Nasha'ih diterangkan satu kelompok dia menangkap ikan yang haram dan menghalalkan. Parah udah. Ya, istilahnya kafir. Wa firqatun amsaku wa nahauhum. Nah, kelompok enggak menangkap ikan, bahkan melarang mereka. Cuman jeleknya walam yufarikuhum. Mereka tidak memboikot, mereka tidak meninggalkan orang-orang yang menangkap ikan tersebut. Yang tadi yang dikatakan tuh ulama mereka yang mulai-mulai dia melarang, tapi lama-kelamaan diam aja. Lebih parah lagi, mereka bergaul, makan sama-sama, minum, ngobrol begitu. Jadi yang melanggar merasa dapat angin itu, ya. Maka Allah hukum tuh ulamanya katanya. Nah yang selamat ini nih yang kelompok ketiga, wa firqatun faraquhum. Dan kelompok yang ketiga yaitu kelompok yang meninggalkan mereka. Di samping melarang, mereka meninggalkan, mereka berpisah, memboikotnya. Wa kharaju min baini adhurihim, dan mereka keluar dari tengah-tengah mereka. Jadi mereka enggak bergaul lagi dah. Ya, nasehatin udah. Ya, nggak berpengaruh, mendingan gue tinggal, begitu udah. Ya, jadi ditinggal itu. Dikatakan wa kharaju min baini adhurihim, dan mereka keluar dari tengah-tengah mereka ba'dan nahyi lahum, setelah melarang. Ya, setelah melarang mereka keluar. Nah, ketika turun azab, nah 2 kelompok kena itu. Itu kata Syekh Abdul Haddad. Yang selamat kelompok yang melarang plus meninggalkan gitu. Falamma nazalatil uqubatu, maka tatkala turun hukuman azab dari Allah, yaitu menjadi monyet itu, ammatil ula, maka ini meratek ke kelompok yang pertama. Mengenai kelompok yang pertama merata begitu. Wa kadza asaniyah, begitu juga kelompok kedua kena juga itu azab. Yang tadinya melarang, cuman dia lama-kelamaan menyatu, bergaul, begitu, enggak meninggalkan. Ini yang disebut kelompok kedua. Nih.
wa kadza as-saniyah. Begitu juga kena hukuman Allah kelompok kedua, liiqamatihim ma'a ahlil ma'siyah, karena mereka berdiam bersama orang-orang yang tukang maksiat, karena mereka bergaul, hidup bersama dengan orang-orang yang berbuat maksiat. Wa illam ya'malu bi amalihim, walaupun secara kenyataan mereka enggak berbuat seperti perbuatan yang berbuat tersebut. Maksudnya ini kelompok kedua ini mereka enggak nangkap ikan, ya, enggak nangkap ikan ya. Cuman jeleknya mereka menyatu, ya, enggak mau pindah, enggak mau pergi dari tengah-tengah mereka. Akhirnya kan kena hukuman juga ya begitu. Nah, wa najat al-firqatu tsalitsah, dan selamatlah kelompok yang ketiga. Kelompok ketiga yang selamat, di samping dia melarang, juga dia menjauh dari orang yang berbuat kemungkaran tersebut. Nah, inilah saudara-saudara nasihat dari Syekh Abdul Haddad, bahwa kita ketika menghadapi kemungkaran diminta dua perkara. Pertama, kita sendiri meninggalkan kemungkaran. Kedua, kita melarang. Kemudian melarang pun nggak cukup melarang doang. Jangan dekat, jangan bergaul, jangan berteman. Nggak nanya 1000 tahun nggak apa-apa. Karena ini bencinya karena Allah. Bencinya karena Allah begitu. Ini yang dikecualikan daripada nggak nanya liwat dari 3 hari. Supaya larangan itu efektif kata orang, supaya berpengaruh. Kalau kita di samping melarang tetap bergaul ya kayak tadi, larangannya nggak efektif begitu. Larangannya itu nggak ngaruh kata orang sekarang, karena yang ngelarang ikut serta kumpul, makan bersama, minum bersama, ngobrol bersama begitu. Yang bagus meninggalkan. Nah, ini diterangkan wazalika qauluhu ta'ala, yang demikian itu Allah firmankan ini kisah yang selamat, anjainal ladzina yanhauna anissu, kami selamatkan orang-orang yang mencegah dari perbuatan yang dilarang. Wa akhaznal ladzina zalamu bi'adzabim ba'is, dan kami hukum orang-orang yang berbuat zalim, yang melanggar tadi, yang nangkep ikan dan yang enggak nangkep ikan tapi tetap bergaul bersama mereka. Wa akhaznal ladzina zalamu, dan kami siksa orang-orang yang zalim bi'adzabim ba'isim bima kanu yafsukun, dengan azab yang keras, ya, dengan sebab mereka berbuat fasik. Kefasikan mereka, kelompok pertama nangkep ikan. Kefasikan kelompok kedua, betul dia sudah melarang, tapi diikut tetap di situ. Maka mereka digolongkan orang-orang fasikun. Kemudian dikatakan di sini, pamasakhahumullahu qiradatan, maka Allah robah mereka menjadi monyet-monyet. Wala'anahum, dan Allah kutuk mereka. Yang ada ayat itu berbunyi kunu qiradatan khasiin, itu. Jadilah kamu monyet-monyet yang hina. Kama fil ayatil ukhra, sebagaimana dalam ayat yang lain ada firman Allah yang menerangkan hal ini, au nal'anahum kama la'anna ashabas sabat. Artinya kami akan mengutuk mereka, mengutuk orang-orang Yahudi yang di zaman Nabi Muhammad, sebagaimana kami akan mengutuk, sebagaimana kami telah mengutuk orang-orang Yahudi zaman Nabi Daud yang melanggar, yaitu dilarang menangkap ikan di hari Sabtu. Wa takunul hijratu wal mujanabatu li ahlil ma'asi indal iyasi min qabulihim lil haq. Maka menjadilah pilihan yang jitu, menjadi pilihan yang benar, yaitu meninggalkan dan menjauhi. Jadi pilihan yang benar, pilihan yang jitu ketika ada kemungkaran, yaitu al-hijrah, pindah, wal mujanabah, menjauh, li ahlil ma'asi, terhadap orang-orang
yang berbuat maksiat. Ya. Indal iyas, ketika kita udah putus asa, min qabulihim lil haq, dari penerimaan mereka terhadap kebenaran. Maksudnya kita sampaikan ini yang benar, itu dilarang, nggak boleh, tinggalkan, mereka masih cuek aja, nggak ngaruh begitu. Kita merasa kayaknya udah dah, percuma dah kita nasihatin mulu. Nah kalau begitu jangan dekat dengan mereka, begitu. Harus hijrah, harus mujanabah. Ini hijaunya nggak perlu pindah kampung sih, repot emang. Zaman sekarang. Ya udah jangan gaul dah dengan mereka. Jangan gaul dengan mereka. Kalau perlu jangan tanya. Tidak apa-apa. Nah, begitu saudara-saudara tentang kemungkaran. Ada yang bertanya kali? Baik. Jadi kemungkaran itu kan akan terus berkembang. Bila mana nggak ada yang marahin, nggak ada yang omelin, maka itu dalam agama disuruh ingkari. Ya, kalau diingkari minimal yang baru nggak tumbuh. Ya, kalau diminin aja yang lama tetap, yang baru pun tumbuh lagi kemungkaran, akhirnya merajalela. Di situ jeleknya tuh kemungkaran. Di paling mudah berkembang. Maka seenggak-enggaknya tuh kita semacam mengingkari. Kalau udah mengingkari ya minimal yang baru kayaknya ketahan, nggak akan tumbuh lagi. Begitu saudara-saudara ya. Jadi kemungkaran ini berbahaya. Memang ngajakin kebaikan lebih gampang. Ayo kita sholat, ayo kita bersedekah. Gampang itu. Tapi ini haram, itu nggak boleh. Orang kayaknya bagaimana tahu? Itu memang berat, pahit kedengarannya. Pahit saudara-saudara ya. Ya mungkin orang benci kali sama kita, ya itulah resikonya. Ya kita perlu sampaikan walaupun pahit. Mungkin ya di masa-masa yang lalu itu dakwah agak jomplang begitu. Jadi tekanannya masalah mengajak kebaikan begitu banyak begitu banyak dan gencar ya, mengajak kebaikan. Tapi di dalam menjelaskan kemungkaran dan melarang ini enggak begitu. Akhirnya kemungkaran makin banyak. Nah, itulah ya, nampaknya kenyataannya begitu. Kemudian selanjutnya nih, tadi kan dilarang ya berbuat kemungkaran dan juga disuruh melarang orang yang berbuat kemungkaran. Nah, kita ini ketika melarang nggak boleh istilahnya mencari-cari kesalahan orang lain. Itu agama punya rambu-rambu lagi itu. Jadi jangan sampai kita ngintip rumah orang, kita ngapain itu ndak bagus sudah. Jadi ingkarilah kemungkaran yang kemungkaran itu nampak jelas, ya, kelihatan gitu, kelihatan. Kalau kita mencari-cari kesalahan orang lain, wah ini merusak keadaan, merusak suasana katanya. Ya, agama nggak setuju masalah ini. Ingkarilah kemungkaran yang kelihatan. Ya. Kan kemungkaran itu jadi melebar karena kelihatan. Kalau kemungkaran diam-diam, nampaknya ya cuma segitu-segitu aja. Jeleknya itu kalau kemungkaran terbuka, orang jadi niru orang. Kan jiwa manusia kan cenderung ingin berbuat yang jelek-jelek itu lantaran dorongan hawa nafsu, lantaran bisikan setan, lantaran contoh yang dilihat jelek, doyongnya ke sono. Kalau kebaikan tuh manusia susah, walaupun dicontohin tuh kebaikan ngikutinnya susah. Tapi kalau yang jelek tuh orang udah gampang aja begitu. Maka di sini secara agama yang diingkari yang kelihatan. Kalau yang tersembunyi jangan cari-cari kesalahan orang. Begitu. Ini dia. Wa'lam annahu laisa biwajibin. Ketahuilah oleh kamu bahwasanya tidak wajib ala ahadin atas seseorang ayyabhatha dia mencari-cari anil munkaratil masturati dari kemungkaran yang tertutup. Ya, jadi tidak wajib seseorang mencari-cari kemungkaran yang tertutup hatta yunkiraha
untuk dia mengingkarinya idza ra'aha, apabila melihatnya. Maksudnya itu kemungkaran yang tertutup dicari-cari. Dia ingin nanti ketika udah melihat baru diingkarin. Itu cara begitu nggak dibenarkan dalam agama. Bal dzalika muharramun. Tetapi yang demikian itu hukumnya haram, mencari-cari kemungkaran. Yang tertutup dicari-cari. Di qaulihi ta'ala, ada firman Allah yang berbunyi wala tajassasu, yang artinya janganlah kamu mencari-cari keburukan orang lain. Wala tajassasu, jangan mencari-cari keburukan orang lain. Ya, orang lain punya keburukan banyaklah, kita pun juga banyak begitu. Ya. Jadi kita disuruh untuk jangan mencari kemungkaran, yang disuruh mengingkari kemungkaran bila mana nampak jelas. Ada firman Allah yang berbunyi wala tajassasu, janganlah kamu mencari-cari keburukan orang lain. Wali qaulin Nabi alaihi salam, dan ada hadis Nabi yang berbunyi may yatatabba'u aurata akhihi, barang siapa orang yang mencari-cari keburukan saudaranya, keburukan orang lain, dikatakan saudaranya ya, untuk memberi nasihat, nggak layak kamu bongkar-bongkar mencari-cari keburukan orang lain, itu kan saudara kamu, walaupun bukan saudara seketurunan. Jadi ada hadis may yatatabba'u aurata akhihi, barang siapa man yatatabba aurata akhihi, barang siapa yang mencari-cari keburukan saudaranya, yatatabba illahu auratah, maka Allah akan cari lagi nanti auratnya, keburukannya. Maksudnya kalau kita suka mencari-cari keburukan orang lain, nanti Allah akan beberkan keburukan kita yang udah kita tutupin. Karena lagu kita begitu sih, suka mencari-cari keburukan orang lain. Islam itu melarang. Ya. Jadi tujuannya supaya nggak keruh hubungan sosial, hubungan antar manusia, supaya baik semuanya begitu. Masa lalu berbuat nakal diam-diam, tanggung jawab sendiri. Dan itu biasanya nggak menularkan orang lain biasanya, karena kan nggak kelihatan, diam-diam. Ya. Ini yang repot di pinggir jalanan dia mabok. Ya, udah mabok nyungkep lagi begitu, digot lagi, itu yang repot itu. Kalau maaf ya, diminum-minum di rumah, dikunci pintu, kita nggak boleh intip-intip, ya nggak boleh intip-intip. Ngapain ngintip-ngintip rumah orang? Tadi sodok mata kita, nggak dosa tuh yang nyodok, ya, karena nggak boleh ngintip rumah orang. Walaupun dia berbuat kesalahan tadi seperti minum-minum dalam rumahnya. Jadi paling pengaruhnya buat dirinya aja. Tapi kalau minum di jalanan, ntar orang lihat, anak muda kepengen dah, pengen teler juga, dibeli aja lagi dah sama. Akhirnya nyungkap lagi di situ. Jadi bikin melebar, bikin menjalar. Itu nyata saudara-saudara begitu. Jadi may yatatabba aurata akhihi yatatabba illahu auratah. Barang siapa yang mencari-cari keburukan saudaranya, Allah akan cari-cari nanti keburukan dia, alias dibongkar begitu. Al-hadisa. Wa innamal wajibu huwal amru bil ma'ruf, tuh. Hanya saja yang wajib apaan? Amar bil ma'ruf ini, mengajak kebaikan, indama tarot tarikina lahu, ketika kamu melihat orang meninggalkan. Ya, ketika kita melihat orang meninggalkan sembahyang misalnya, nah itu kita perintah, kita perintah gitu, meninggalkan yang diperintah seperti disuruh puasa, di nggak puasa, dimakan, makan di pasar kita lihat, nah itu ya dinasehatin gitu. Kalau dimakan diam-diam di rumah ya udah jangan cari-cari. Itu. Jadi wa innamal wajibu, dan hanya saja yang wajib wal amru bil ma'ruf, yaitu mengajak kebaikan, indama tarot tarikina lahu fi hali tarkihim, ketika kamu melihat orang yang meninggalkan yang baik tersebut ketika dia meninggalkan. Wal inkaru lil munkar kadzalik,
Dan begitu juga mengingkari kemungkaran seperti itu. Artinya seperti kita mengingkari kemungkaran ketika kita melihat kemungkaran yang dikerjakan oleh seseorang. Adapun dikerjakan diam-diam di dalam rumahnya, kita nggak wajib mencari-cari. Ya, gitu. Fa'lam hadhil jumlah katanya. Pahami nih masalah ini. Ya, pahamin ini kalimat katanya. Soalnya banyak orang yang salah kaprah begitu. Fa inna ra'ayna katsiran, maka sesungguhnya kami melihat banyak sekali minan nas dari orang-orang yaghlatuna fiha, yang salah dalam masalah ini. Kata Syekh Abdul Haddad, saya melihat orang banyak salah masalah ini. Yang dilarang kadang-kadang mungkin terlalu semangat sampai ngintip-ngintip. Nggak boleh katanya. Cukup kita mencegah kemungkaran bila mana nampak. Begitu juga kita memerintahkan seseorang ketika dia melanggar dan kelihatan begitu. Udah isya ya? Belum. Kemudian wa minal muhim, dan termasuk yang penting nih, alla tusaddiqa wa la taqbala kullama yunqalu ilaika min af'alin nas wa aqwalihim al munkarah hatta tusyahida dzalika bi nafsik. Yang penting nih, kamu jangan mempercayai, alla tusaddiq, jangan mempercayai, wala taqbal, jangan terima katanya, kullama yunqal, segala yang dipindahkan ilaika kepada engkau min af'alin nas, dari perbuatan manusia yang mungkar, wa aqwalihim al munkarah, dan dari perkataan mereka yang mungkar, hatta tusyahid, sehingga kamu menyaksikan, tusyahid hatta tusyahida dzalika binafsik, sehingga kamu menyaksikan dengan mata kepala kamu. Maksudnya yang penting kita jangan gampang mempercayai, jangan gampang nerima apa kata orang. Katanya si Anu begini-begini, kita terima aja udah. Langsung kita terpengaruh. Katanya dia suka minum minuman keras begitu-begitu. Kita langsung terima tuh omongan, langsung kita labrak dah. Nggak bisa begitu. Jangan terima omongan orang apa yang dipindahkan kepada engkau. Karena belum tentu demikian. Belum tentu. Jadi mesti kita ngelihat kepala kita. Ya, melihat dengan mata kepala kita. Kalau baru katanya, nah, itu belum menjadi patokan lah untuk kita laksanakan. Sekarang nih yang banyak ini, karena sekarang zaman HP, ini melalui WA ada berita dipindahin, terus dipindahin lagi. Apa namanya itu? Di-share apa itu dah? Iya itu. Akhirnya makin lebar, padahal kan belum tentu benar tuh berita. Itu nggak bagus, saudara-saudara. Ya. Kalau itu berita bohong, berarti kita ikut menyebarkan kebohongan. Nggak bisa cara begitu. Agama juga melarang. Bahkan ada ulama itu mengatakan, tidaklah setiap yang kamu dengar, tidaklah mesti kamu sampaikan lagi kepada orang lain. Nah, mesti. Kalau kamu sampaikan, jangan-jangan jadi fitnah, jadi bikin kacau. Nah, ini menggambarkan apa yang kita tahu enggak mesti kita pindahkan kepada orang lain. Ya. Jadi janganlah ketika di dalam masalah kemungkaran ini omongan orang kita dengar. Ya. Apa yang disampaikan langsung kita percaya gitu. Kecuali kamu lihat dengan mata kepala kamu. Ini kan dalam rangka tadi itu. Ya, ingkarilah kemungkaran yang nampak. Ingkarilah kemungkaran yang kelihatan begitu. Jadi omongan orang jangan terima dulu. Ya, istilah sekarang dicek. Ya, nggak langsung kita bertindak kasar. Nih. Katakan wa minal muhim, ini termasuk yang penting ini. Alla tusaddiqa wa la taqbala kullama yunqalu ilaik. Jangan kamu percaya, jangan kamu terima apa yang dipindahkan kepada engkau, apa yang dinukil kepada engkau dari orang lain, ya, min af'alin nas, entah itu dari perbuatan orang dinukil, disampaikan si anu demikian begitu. Wa aqwalihim,
atau dari perkataan mereka si anu ngomong demikian sampaiin lagi. Ya. Wa aqwalihimul munkarah, dan omongan-omongan mereka yang munkar. Hatta tusyahida dzalika binafsik, sehingga kamu menyaksikan dengan mata kepala kamu. Baru dah katanya. Au yanquluhu ilaika mu'minun taqiyun la yujazib, atau ini ada pengecualian. Atau dipindahkan kepada engkau, disampaikan maksudnya. Atau ada berita, ini berita yang nyampein orang mukmin. Orang mukminnya mukmin taqi, mukmin yang bertakwa. Ya. La yujazib, udah bertakwa, dia enggak serampangan. Dan dia enggak berkata kecuali yang hak, wala yaqulu illal haq katanya. Dikatakan begitu. Jadi hatta tusyahida dzalika binafsika au yanquluhu ilaika mu'minun taqiyun la yujazib wala yaqulu illal haq wa zalika li anna husnadzon bil muslimin amrun lazimun. Jadi kecuali ada yang nyampein orangnya orang baik begitu, orangnya enggak serampangan, nah itu bisa jadi pertimbangan artinya, ya. Tapi di zaman sekarang susah udah. Kan ada ayat in ja'akum fasikum binaba'im fatabayyanu. Tabayun, ada istilah tabayun, klarifikasi begitu. Ada berita langsung ditelan. Ini kemarin saya perhatiin tuh musim kampanye, itu WA macam-macam tuh omongan. Ya. Belum tentu omongannya benar. Ya, dipindahin lagi, di-share lagi. Aduh. Ya. Jadi itu cara yang nggak baik. Jadi kita harus cek dulu. Jadi katanya karena baik sangka kepada orang Islam amrun lazimun. Baik sangka kepada orang Muslim adalah perkara yang mesti. Nah ini waqad kathurat balaghatun nasi ba'dihim ala ba'd. Ini insyaallah yang akan datang. Ya. Waqad kathurat balaghatun nasi ba'dihim ala ba'd. Ini masih melanjutkan tentang ya istilahnya orang terlalu mudah mempercayai apa yang didengar, apa yang disampaikan oleh orang lain, padahal belum terbukti. Ya. Mungkin dia udah langsung bertindak. Jadi memperkeruh suasana. Ingkarilah kemungkaran bila mana kamu lihat dia berbuat mungkar dengan nyata. Begitu. Nggak perlu untuk mencari-cari kesalahan orang lain. Nggak perlu langsung percaya apa yang dinukil oleh orang-orang. Ya. Karena belum tentu apa yang dinukil itu, yang disampaikan belum tentu benar. Mungkin itu istilah sekarang hoax begitu. Hoax ya, kebohongan. Ya. Baik, inilah saudara-saudara yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya ya buat kita sekalian. Semoga tetap Allah jaga kita ya dari perbuatan kemungkaran dan tetap kita bisa melaksanakan apa yang diwajibkan. Amin ya rabbal alamin. Cukuplah para hadirin. Mari kita akhiri dengan membaca Ummul Quran suratul Fatihah. Kita mengharap semoga Allah sampaikan pahalanya kepada yang telah wafat, khususnya ibu bapak kita, juga guru-guru, ya, mertua yang sudah wafat, mungkin anak, ya, saudara. Semoga Allah ampuni mereka dan semoga Allah ampuni kita sekalian. Al-Fatihah ala ma nawaina wa ala ma nawaitum wa ala ma nawal hadirun ila hadratin Nabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa sallim tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara li jami'il muslimina wal muslimat
والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.